Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4B yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video pembelajaran kali ini, kembali lagi dengan Pak Yadi, kita akan belajar tentang matematika. Silahkan simak terus video berikut ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4B di SD Negeri 01 Pontianak Utara. Hari ini kembali lagi dengan Pak Yadi. Kita akan belajar tentang pelajaran matematika, yaitu materinya hari ini tentang statistika. Apa itu statistika? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang data. Bagaimana kita mengumpulkan data, kemudian kita mengolahnya, kemudian kita membaca dan menyimpulkan data tersebut. Itu adalah statistika. Seperti apa sih contoh soal dari tentang statistika ini? Bapak berikan contoh seperti ini. Ini juga ada di halaman 193 di buku matematika kalian, di buku paket yang dibagikan. Boleh kalian buka halaman 193. Di situ ada soal seperti ini. Bapak akan jelaskan lewat video pembelajaran kali ini. Nah, di situ data tinggi badan sekelompok siswa kelas 4 dalam sentimeter adalah sebagai berikut. Nah, kita ingin mengukur tinggi badan sekelompok siswa kelas 4. Yang hasilnya, yang setelah kita ukur, hasilnya ada seperti ini. Ada yang berat badannya 135. Maksud Bapak bukan berat badan ya, tapi tinggi badan 135 cm, ada yang tinggi badannya 150 cm, ada yang tingginya 135, 150, 130, 135, 140, 145 dan seterusnya sampai yang ini. Yang terakhir adalah data tinggi badan beberapa anak kelas 4. Nah, soalnya seperti ini, sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel. Kita diminta untuk menyajikan data yang sudah dikumpulkan ini ke dalam bentuk tabel. Supaya apa? Supaya data tersebut mudah dibaca dan mudah dipahami. Nah, itu fungsi dari sebuah tabel. Seperti apa tabel yang akan kita buat? Bapak berikan contoh seperti ini ya. Ini soalnya sama. Bapak kopikan ke sini. Nah, tabel yang akan kita buat adalah seperti ini. Kita buat sebelah kiri dan kanan. Di sebelah kiri kita kasih judul tinggi badan. Ini dalam sentimeter. Mengapa kita tulis tinggi badan di sini? Karena yang kita ukur tadi adalah tinggi badan. Sesuai soalnya tadi, data tinggi badan. Kalau contoh soalnya misalnya berat badan, maka di sini juga berat badan menyesuaikan, ya. Nah, dari bagian sebelah kanan yaitu frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu berapa kali sih data tersebut muncul. Misalnya yang 135 ini. 135 dalam pengukuran ini berapa kali sih dia muncul? Contoh misalnya 135 ada 1. Misalnya nih ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 kali. Maka frekuensinya adalah 5. Yang 135 itu adalah frekuensi. Itu hanya contoh salah satunya untuk menjelaskan apa sih frekuensi. Bapak ulangi, frekuensi itu berapa kali sih data tersebut muncul dalam sebuah data. Oke. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara mengisi tabel yang ada ini yang barusan kita buat, kita akan mengurutkan terlebih dahulu data tinggi badan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini kan datanya banyak nih. Data apa saja yang keluar di sini? Kita lihat di sini ada 135. Kita tulis dulu 135. Kemudian ada 150. Tulis dulu 150 di sini. Kemudian ada lagi 135.
Karena tadi kita sudah nulis 135, tidak perlu dua kali kita tulis satu saja dulu. 135-nya sudah, 150 kali ini kan sudah juga tadi kita tulis, tidak perlu ditulis lagi. 130 belum, nah kita tulis 130 di sini. Ini kita mendata dulu data-data yang keluar itu apa saja. Data-data yang tampil di sini angka berapa saja. Nah, 130 di bawahnya lagi ada 135. Sudah atau belum? Sudah, tidak perlu kita ketik lagi. Ya, ini 140. 140 di sini belum, boleh kita tulis 140. Setelah itu 145. Di sini juga belum ada 145, boleh kita tulis 145. Nah, kemudian 150 tadi sudah kita tulis di sini, berarti tidak perlu kita tulis lagi. Kemudian 150 juga masih ada tadi di sini. 140 juga ada, tidak perlu ditulis lagi. 130 juga ada di sini. 135 ada. 140 juga ada di sini. 145 ada, tidak perlu ditulis lagi. 150 ada juga. 135 ada di sini, 145 juga ada, 150 juga ada. Berarti data yang muncul di sini ada 135, 150, 130, 140 dan 145. Nah, di sini barulah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang mana yang paling kecil di sini yaitu 130. Maka yang kita tulis pertama kali di sini adalah 130 dulu. Kemudian setelah 130 yang agak besar sedikit yaitu 135. Kemudian yang lebih besar lagi setelah 135 ada 140. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu ada 145 dengan 150, berarti 145 dulu. Kemudian baru 150 yang terbesar. Nah, ini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dari data yang muncul di sini tadi. Oke. Setelah itu barulah kita menghitung ada berapa frekuensi dari data yang ini tadi. Misalnya 130 ini kita hitung ada berapa kali 130 yang keluar. Kita coba ya, 130. Nah, ini 130 ada 1. 130 lagi kita cari di sini. Nah, ini 130 ada 2. Kemudian di bawahnya kita cari lagi, tidak ada 130 lagi. Sehingga data yang 130 ini frekuensinya 2. Karena apa? Karena 130 munculnya 2 kali. Jadi kita tulis di sini 130 frekuensinya adalah 2 karena 2 kali dia muncul. Oke, sekarang kita hitung yang 135. Berapa sih frekuensinya? Ada 1. Kita kasih sini 135 ada 1. Di sini 135 juga ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ada 5 frekuensi dari 135. Nah, kemudian yang 140 kita hitung 140 ada 1, 2, 3, ada 3 di sini. 140 frekuensinya ada 3. Kemudian 145 frekuensinya ada berapa? Kita hitung. Ini 145 ada 1, kemudian 2, 3, yang bagian sini 3, kemudian 4 di sini.
ada 4 frekuensinya, atau 4 kali datanya keluar, 4 kali datanya muncul. Nah, kemudian yang terakhir adalah 150. Kita hitung di sini ada berapa kali sih data 150 yang muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali frekuensi 100 dari 150 ini. 150 munculnya 6 kali, sehingga inilah hasil dari tabel yang kita buat tadi. Di sini kita tulis jumlah. Nah, di sini barulah kita hitung jumlah dari frekuensi ini. 2 ditambah 5 yaitu 7, ditambah lagi 3 yaitu 10, 10 ditambah 4 14, ditambah 6 adalah 20, sehingga jumlahnya menjadi 20. Betul tidak? Untuk lebih meyakinkan diri kita hitung betul tidak di sini ada 20 anak yang kita ukur tinggi badannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi benar ya, di sini ada 20 siswa yang kita ukur tinggi badannya. Nah, ini adalah hasil tabel yang kita buat. Nah, ini boleh kita hapus. Oke. Dari tabel ini kita bisa menyimpulkan. Nah, di bawahnya kita akan pelajari. Tadi kita sudah mengukur tinggi badannya, kemudian frekuensinya di sini udah. Nah, dari tabel ini kita bisa menyimpulkan. Misalnya seperti ini. Tinggi badan yang A ya, tinggi badan yang paling banyak adalah yang berapa? Tinggi badan yang paling banyak berarti kita lihat yang paling banyak frekuensinya. Yang paling banyak frekuensinya di sini adalah yang 6 kan? Jadi tinggi badan yang paling banyak adalah berapa sentimeter? Ini adalah 150. Berarti di sini kita bisa isi 150 cm. Nah, yang B misalnya tinggi badan 130 cm. Nah, ini yang 130 cm hanya dimiliki oleh titik-titik siswa. Berapa siswa yang tingginya 130 cm tadi? Karena di sini ada 2, berarti di sini jawabannya 2 siswa. Kemudian yang C misalnya, tinggi badan 135 cm. Yang ini dimiliki oleh berapa siswa? Di sini frekuensinya 5, berarti di sini tulisnya 5. Yang D begitu juga. Misalnya 140 ini ya, salah soal Bapak ketik. Ini 140, 145, ini 150. Nah, yang 140 berapa orang yang memilikinya? Di sini ada 3, berarti di sini adalah 3. Kemudian tinggi badan 145, ada 4 orang, berarti ada 4 siswa. Dan tinggi badan 150 ada berapa nih di frekuensinya? Yaitu ada 6. Sehingga kita tulis tinggi badan 150 cm dimiliki oleh 6 siswa karena frekuensinya 6 di sini. Kemudian jumlah siswa yang diukur tinggi badannya, berarti jumlah siswa semuanya, berarti ada berapa orang? Di sini ada jumlahnya, tadi kita ukur, tadi kita hitung ada 20. Nah, itu dengan melihat tabel saja kita sudah bisa langsung tahu. Karena itulah fungsi tabel memudahkan kita membaca data. Kemudian yang H, tinggi badan siswa yang paling sedikit. Berarti yang paling sedikit itu yang frekuensinya paling sedikit, yaitu 2 kan di sini. Berarti yang paling sedikit adalah 130 cm. Di sini kita tulis 130 cm. Kemudian yang I, tinggi badan siswa yang paling banyak. Berarti yang paling banyak adalah yang frekuensinya paling tinggi, yaitu 6. Yang paling banyak adalah 150
cm. Nah, itu adalah hasil kesimpulan dari tabel yang kita buat tadi, sehingga dengan mudah kita menyimpulkan atau membaca data tersebut. Itulah yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa memahami bagaimana cara membuat tabel seperti ini, kemudian bagaimana cara menyimpulkan membaca tabel sehingga kita bisa membuat kesimpulan seperti ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.